Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh menjadi host, moderator, dan presenter. Sebagai pembawa acara, perkenankan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada inti, dan yang ketiga ada penutup. Tanpa membuang waktu, langsung saja kita mulai dengan semoga dalam webinar kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang dapat berguna ke depannya. Untuk acara inti saya serahkan kepada Widya selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Keisha selaku host. Saya Widyantika sebagai moderator akan membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembukaan, dilanjut dengan pemaparan materi oleh presenter. Materi yang pertama oleh Bapak Hendro Yulianto, SPD. Pada Bapak Hendro Yulianto, SPD dipersilahkan. Baik, terima kasih Widyantika selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan Ananda sekalian. Pertama tentunya kita selalu mengucapkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di tengah pandemi kita masih diberikan kesehatan dan semoga wabah pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik, saya share screen untuk materi pada siang hari ini. Sudah terlihat Widya share screen-nya? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Terima kasih. Sudah. Baik, saya mulai. Ini untuk materi pada siang hari ini, saya akan memaparkan tentang teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Kita tahu bahwa sejak pandemi ini melanda dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, semakin bermunculan webinar-webinar maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat tatap maya. Nah, untuk itu kita semuanya harus mengikuti perkembangan zaman. Karena tiap detik, tiap menit, teknologi itu semakin berkembang dan sangat cepat kecanggihan teknologi itu. Nah, untuk itu pada kesempatan ini saya akan mengambil judul teknik menjadi host, moderator, dan presenter. Nah, sebelumnya ini adalah kurikulum vitae saya. Nama lengkap saya Hendro Yulianto SPD. Pendidikan saat ini S1, kemudian berdinas di SMK Negeri 1 Pebayuran, Bekasi. Untuk pengalaman bekerja, saya pernah di beberapa perusahaan. Satu di PT Kayaba Indonesia di kawasan MM 2100. Yang kedua di PT Musashi di kawasan Egypt, Lepo Cikarang. Yang ketiga di PT Inti Presisi di Jawa BK Cikarang. Kemudian pengalaman mengajar pertama di SMK Trikarya Kelapa Nunggal di Bogor, berdekatan dengan Taman Mekarsari. Yang kedua SMK
Bina Prestasi Mandiri, yang ketiga SMK Bina Mitra Cikarang Timur, dan terakhir saat ini saya fokus hanya ngajar di SMK Negeri 1 Pebayuran. Untuk karya yang pernah saya buat itu satu buah buku tunggal hasil karya sendiri, kemudian 9 buku antologi bersama. Ini kurikulum vitae saya secara singkat. Nah, kita masuk ke materi. Secara umum video conference itu seperti ini. Jadi di situ ada muncul beberapa peserta. Ini kalau pakai Zoom biasanya tampilannya bisa dibuat seperti ini. Jadi peserta di atas, kemudian yang di bawahnya itu adalah share screen-nya. Nah, untuk acara video conference ini biasanya didominasi oleh tiga poin pokok atau 3 orang yang menghandle. Di situ ada yang pertama host, yang kedua adalah moderator, dan yang ketiga tentunya narasumber atau presenter. Nah, ini akan kita bahas satu persatu apa saja tugas dari masing-masing bagian ini. Kita masuk yang pertama, host. Ini ada beberapa tugas dari host. Untuk sebelum acara video conference-nya dimulai, itu ada setidaknya 6 tugas dari host. Yang pertama yaitu mempersiapkan acara konferensi video diantaranya dengan mengecek room, kemudian kesiapan petugas, mengingatkan petugas untuk menyalakan video saat acara berlangsung dan menampilkan flyer acara. Nah, mengecek room ini tergantung dari kesepakatan apakah pakai Zoom, pakai apa namanya itu Google Meet, atau pakai Webex, atau pakai yang aplikasi-aplikasi yang lain. Ini tergantung dari kesepakatan dari 3 komponen tadi, baik host, moderator maupun presenter. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuka acara konferensi video. Nah, kayak tadi yang disampaikan oleh Ananda Keisha itu membuka acara ini. Dia bertugas sebagai host. Kemudian menyampaikan tata tertib kepada peserta konferensi video. Nah, ini ada yang disampaikan, ada juga yang tidak disampaikan, tapi lebih bagusnya disampaikan. Misalnya selama video conference berlangsung diminta bagi partisipan untuk mematikan mikrofon misalkan. Itu hanya salah satu contoh aja. Kemudian tugas host yang keempat itu memperkenalkan presenter dan moderator kepada peserta. Jadi presenternya itu siapa, terus moderatornya siapa, itu harus dikenalkan kepada peserta oleh host. Kemudian yang kelima, memastikan pemateri telah diatur menjadi presenter. Nah, ini kaitannya dengan share screen. Jadi jangan sampai nanti ketika pas sudah berjalan ada kendala ketika mau share screen materi. Jadi dipersiapkan segala sesuatunya sebelum acara dimulai, dipastikan. Kemudian yang keenam, mempersilakan moderator untuk mengarahkan atau memandu kegiatan konferensi video. Jadi ini merupakan tugas dari host sebelum acara dimulai. Jadi cek-recek semuanya itu merupakan tugas dari host. Jadi yang memimpin adalah host. Kemudian ketika berlangsung acara video conference, ini tugas
host, yaitu pertama mengatur tampilan kamera dan mikrofon peserta ketika acara berlangsung. Jadi selalu standby tugasnya host itu, kayak semacam apa ya? Semacam di balik layar gitu, memantau situasi. Yang kedua, mematikan mikrofon atau audio peserta pada saat pemaparan materi berlangsung. Nah, ini ketika ada pemaparan materi, kemudian ada salah satu mikrofon peserta yang nyala misalkan, sehingga menimbulkan suara gaduh atau eh, suara dari presenternya jadi kurang jelas terdengar. Itu merupakan tugas dari host. Jadi memantau, memastikan bahwa semua partisipan atau peserta itu mikrofonnya dalam kondisi mati. Yang ketiga, mengatur audio peserta pada saat sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi ketika setelah pemaparan, kemudian ada sesi tanya jawab, itu audionya yang mengatur adalah host. Yang keempat, memberi peringatan kepada peserta hingga mengeluarkan peserta yang mengganggu kondusivitas room konferensi video. Jadi ketika ada salah satu peserta yang sudah dimatiin mic-nya, ternyata dinyalain lagi. Udah dimatiin, kok dinyalain lagi. Nah, kalau seperti itu diberikan peringatan. Bisa melalui, supaya tidak mengganggu kegiatan video conference-nya, bisa melalui chat, atau bisa kalau punya nomor kontaknya bisa di Japri, via Japri. Gitu. Yang kelima, membantu moderator selama acara berlangsung demi kelancaran konferensi video. Jadi ketika moderator ada kesulitan, itu host harus standby membantu. Misalnya moderator ada kesulitan untuk mengatur share screen atau mengatur mic-nya atau kendala yang lain, itu host harus siap membantu, standby membantu. Yang keenam, menyebarkan presensi di kolom chat supaya dapat diakses oleh peserta. Nah, ini tugasnya, salah satu tugas host ketika apa namanya ini, conference videonya ini berlangsung seperti ini, nanti presensinya di share di kolom chat. Jadi supaya para partisipan atau pesertanya bisa mengisi presensi tersebut. Kemudian tugas host selanjutnya yaitu pada saat selesai acara konferensi video. Jadi tadi yang pertama itu sebelum acara dimulai, kemudian yang kedua itu saat acara berlangsung. Nah, yang ketiga ini adalah tugas host saat acara sudah selesai. Yang pertama yaitu menutup acara konferensi video setelah moderator selesai memandu acara konferensi video. Jadi ketika moderator sudah menutup acara, barulah host menutup acara secara keseluruhan. Yang kedua yaitu menutup room Vicon. Jadi roomnya ketika acara udah selesai, sudah ditutup, kemudian room Vicon-nya juga ditutup. Ini tugas host. Kemudian tips menjadi host saat Vicon. Ini ada 3. Yang pertama, menguasai teknik aplikasi Vicon yang digunakan. Jadi kalau mahirnya di Zoom, alangkah lebih baiknya pakai Zoom. Kalau mahirnya di Google Meet, alangkah baiknya pakai Google Meet. Kalau mahirnya di Webex, alangkah baiknya pakai Webex. Jadi yang membuat link ini kan sebenarnya host. Tugasnya membuat link Vicon itu adalah, membuat room ini adalah tugasnya host. Jadi host harus pandai-pandai melihat kemampuan yang ada di dalam dirinya. Misalkan, oh saya udah terbiasa dengan Zoom,
Nah, lebih amannya pakai Zoom. Oh, saya udah terbiasa dengan Google Meet. Nah, langkah lebih amannya kalau pakai Google Meet dan seterusnya. Yang kedua, tipsnya yaitu mempelajari rundown acara. Nah, sebagai host harus tahu keseluruhan rundown acaranya. Ini acaranya apa saja, harus di apa namanya? Diatur. Nanti waktunya kira-kira sampai jam berapa untuk presentasi, berapa menit, segala macam itu juga harus mempelajari gitu supaya bisa mengkondisikan diri ketika sewaktu-waktu ada hal yang mendadak. Yang ketiga, bekerja sama dengan semua panitia yang terlibat. Jadi, terutama untuk host ini harus selalu koordinasi dengan moderator, harus koordinasi dengan presenter. Terlebih lagi saat acara belum dimulai, atau harus selalu komunikasi supaya tidak terjadi miss. Ketika ada miss nanti akan timbul problem dalam penyampaian materi atau dalam vkonnya. Itu tadi tugas dari moderator, maaf, itu tadi tugas dari host. Sekarang kita masuk kepada tugas dari moderator. Nah, pada umumnya seorang moderator merupakan orang yang bertugas untuk mengarahkan atau memandu jalannya diskusi tahap demi tahap, serta menjaga agar diskusi berjalan kondusif sesuai tema yang telah disepakati, sehingga tidak keluar dari pokok bahasan masalah. Ini menurut Univ Katib tahun 2011. Jadi pada intinya adalah moderator itu yang menghandle acara inti. Jadi yang mengarahkan, kemudian memandu jalannya acara, memandu jalannya sesi tanya jawab, diskusi supaya bisa kondusif gitu. Itu adalah tugas dari moderator. Apalagi kalau posisinya apa namanya? sedang hangat dibicarakan, misalkan temanya banyak peserta yang mengajukan pertanyaan misalkan. Nah, itu moderator harus bisa mengatur. Misalkan pertanyaan hanya dibatasi 3 penanya misalkan seperti itu. Kalau semuanya diturutin kan nggak mungkin. Misalkan ada yang bertanya sampai 10 peserta, 10 orang yang mau bertanya kan nggak mungkin semuanya eh, di dituruti gitu. Jadi misalkan dibatasi hanya 3 aja penanya atau 2 saja penanya. Jadi harus pintar-pintar melihat situasi dan kondisi, terutama waktu yang terus berjalan. Nah, ini tugas moderator saat pembukaan. Yang pertama itu memperkenalkan presenter dan tema presentasi. Jadi, tugas moderator yang pertama ini adalah saat pembukaan vkon, saat pembukaan acara inti, itu memperkenalkan presenter, namanya siapa, kemudian tema yang akan dipaparkan, akan disampaikan itu apa, itu merupakan tugas dari moderator untuk memperkenalkan hal tersebut. Yang kedua, membacakan CV dari presenter. Nah, ini ada beberapa macam apa namanya? Metode yang sering saya temui. Ada yang membacakan CV itu moderator, tapi ada juga yang membacakan CV itu si presenter sendiri di awal sebelum melakukan pemaparan materi. Jadi eh, bisa jadi 2 versi, ada yang dibacakan oleh moderator, ada juga yang dibacakan oleh presenter ketika di awal sebelum pemaparan. Yang ketiga, mempersilahkan presenter untuk menyajikan presentasi. Jadi ketika sudah dikenalkan, disampaikan CV-nya, barulah sang moderator itu mempersilahkan kepada presenter untuk
menyampaikan materi sesuai dengan tema yang akan disampaikan. Kemudian pada saat sesi paparan materi, tugas moderator di sini ada 3. Yang pertama, memandu dan mengatur jalannya acara. Nah, ini berbarengan dengan host. Jadi ketika sesi pemaparan materi ini berlangsung, ini seorang moderator harus bisa memandu dan mengatur jalannya acara. Terutama apabila terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Kemudian yang kedua, mengingatkan presenter mengenai alokasi waktu untuk paparan materi. Jika presenter lupa waktu. Nah, ini kadang ditemukan seorang presenter itu sangat menikmati apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan, sehingga lupa dengan waktu. Ternyata waktunya sudah mau habis. Nah, itu merupakan tugas dari moderator untuk mengingatkan kepada presenter. Jangan sampai waktunya sudah habis, baru diingatkan, atau sudah melebihi batas waktu yang disediakan, itu jangan sampai. Paling tidak 15 menit sebelum waktunya habis atau 10 menit sebelum waktunya habis itu sudah diingatkan gitu. Mohon maaf Pak atau Bu, waktu presentasinya tinggal 5 menit misalkan, atau tinggal 10 menit gitu. Jadi supaya si presenter itu bisa mengondisikan keadaan. Misalkan ternyata masih banyak materi yang belum tersampaikan, padahal waktunya tinggal sedikit. Nah, itu nanti presenternya pasti bisa mengatur waktu gitu. Jadi jangan langsung pas sudah habis baru diingatkan. Mohon maaf Pak atau Bu, waktunya udah habis. Nah, sedangkan materi yang disampaikan masih banyak. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Lebih bagusnya beberapa menit sebelumnya, sebelum waktu habis, itu diingatkan. 5 menit atau 10 menit itu diingatkan bahwa waktunya sudah mau habis. Supaya si presenter bisa mengondisikan dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Ini salah satunya ya tadi misalkan ada suara gaduh dari salah satu peserta karena mic-nya terbuka. Itu merupakan tugas moderator juga untuk mengingatkan kepada peserta bahwa mic-nya harus dimatikan. Jadi jangan sampai saat pemaparan materi ada kegaduhan sehingga mengganggu peserta yang lain. Kemudian tugas moderator saat diskusi atau tanya jawab. Nah, yang pertama itu membuka sesi tanya jawab. Jadi ketika pemaparan materi sudah selesai oleh presenter, tibalah gilirannya sesi tanya jawab. Dan itu pun juga dibatasi waktunya maupun peserta yang mengajukan pertanyaan. Yang kedua, menciptakan suasana nyaman dan kondusif. Ini sudah pasti. Saat sesi tanya jawab itu juga harus kondusif, jangan sampai terjadi kekacauan. Yang ketiga, mengakomodir pertanyaan peserta dengan memperhatikan urutan penanya. Jadi mana yang duluan bertanya itu yang disampaikan. Mana yang duluan raise hand itu yang didulukan, seperti itu. Jadi tinggal dibatasi saja beberapa pertanyaan yang akan disampaikan ketika muncul banyak pertanyaan. Yang keempat, memberikan kesempatan presenter untuk menjawab pertanyaan. Jadi ketika ada pertanyaan dari peserta,
sudah ditampung oleh sang moderator, maka diberikan waktu kepada presenter untuk menjawab pertanyaan dari peserta. Kemudian yang kelima, memberikan kesempatan jika ada yang mau menambahkan saran atau sharing informasi. Nah, ini juga juga sangat penting ketika melaksanakan Pikon. Di samping sesi tanya jawab, itu berikanlah kesempatan kepada peserta untuk sharing informasi. Barangkali dia punya pengalaman tertentu yang bisa di-share kepada peserta yang lain. Jadi menambah wawasan bagi para peserta yang lain. Kemudian yang keenam, mengingatkan peserta untuk mengisi presensi yang dibagikan oleh host. Nah, ini tadi salah satu tugas dari host adalah membagikan link presensi di chat. Nah, tugas dari moderator adalah mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi presensi yang sudah dibagikan oleh host melalui chat yang ada di room. Kemudian saat sesi penutupan, tugas moderator di sini ada 3. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada presenter untuk menyampaikan closing statement. Jadi sebelum ditutup oleh moderator, acara inti ditutup oleh moderator, sebelum acara inti itu ditutup, berikanlah kepada presenter untuk closing statement supaya intisari dari apa yang dipaparkan oleh presenter itu bisa dipahami oleh para peserta. Yang kedua, membuat kesimpulan dari presentasi yang disajikan. Nah, ketika sudah closing statement oleh presenter, moderator ikut menyimpulkan semua yang sudah dipaparkan oleh presenter itu tadi, kesimpulannya apa? Disampaikan secara singkat saja. Yang ketiga, menutup sesi presentasi dan mengembalikan kegiatan konferensi video kepada host. Jadi ketika sudah ditutup, acara presentasi dan sesi tanya jawab ataupun sharing di situ, diskusi, itu moderator menutup acara dan dikembalikan kepada host. Kemudian tips menjadi moderator di sini ada 4. Yang pertama, mempelajari rundown acara. Hampir sama dengan tadi tugas dari host, itu harus memahami rundown acara juga. Acaranya apa saja nih, harus dipelajari. Yang kedua, menyiapkan data personal yang terlibat dalam acara. Jadi siapa saja yang terlibat atau ikut dalam acara Pikon tersebut, itu harus disiapkan. Termasuk data-data yang diperlukan dalam acara tersebut harus sudah disiapkan. Yang ketiga, menghidupkan suasana Pikon. Artinya di sini adalah supaya suasana Pikon itu lebih menarik, lebih bersemangat, itu moderator lah yang bertugas untuk menghidupkan suasana tersebut. Misalkan siang-siang begini enaknya posisinya lagi ngantuk-ngantuknya habis makan siang, tinggal tidur gitu misalkan. Nah, ini tugas dari moderator untuk menghidupkan suasana. Ya, salah satunya untuk moderator ini ya harus semangat gitu, jangan sampai loyo moderator gitu ya. Harus semangat supaya pesertanya juga ikut semangat. Yang keempat, bekerja sama dengan semua panitia yang terlibat. Ini sudah pasti. Jadi setiap ada kegiatan, terutama Pikon seperti ini, harus selalu bekerja sama, saling berkoordinasi, saling berkomunikasi, supaya acara Pikon itu berjalan dengan lancar dan meminimalisir segala kesalahan-kesalahan.
Kemudian yang terakhir adalah presenter. Ini presenter ini berasal dari kata present yang artinya mempersembahkan atau menyajikan. Ya, sehingga presenter adalah orang yang memperkenalkan atau membawakan materi dari program yang dibawakan. Tugas dari Mohon maaf presenter, Bapak, ya. waktunya sisa 8 menit lagi. Oke, makasih. Nah, tugas dari presenter adalah harus mampu memaparkan materi, menjawab pertanyaan dari peserta dan memberikan umpan balik kepada peserta. Jadi, presenter ini pada intinya adalah orang yang memaparkan materi, menyajikan materi, atau kalau kita gampang mengenalnya adalah sebagai narasumber. Narasumber webinar, narasumber seminar, atau narasumber apapun itu yang menyajikan materi itu namanya adalah presenter gitu. Kemudian tips menjadi presenter, yang pertama menentukan tema. Jadi sebelum menjadi presenter, mempresentasikan sebuah materi, memaparkan sebuah materi harus terlebih dahulu yang pertama menentukan tema. Temanya mau membawakan materi tentang apa, itu harus ditentukan dulu. Yang kedua, merancang media presentasi yang menarik. Bisa pakai PowerPoint, bisa pakai video, atau bisa pakai media-media yang lain yang bisa menarik bagi para peserta. Yang ketiga, menguasai materi. Nah, ini tentunya menjadi poin penting ketika menjadi sebuah presenter, yaitu harus menguasai materi yang dipaparkan atau materi yang disampaikan. Kemudian, saya mengutip kata-kata bijak dari Mario Teguh, orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Jadi, mari kita selalu belajar, karena teknologi semakin berkembang dari hari ke hari, keilmuan semakin maju dari hari ke hari, supaya kita bisa mengimbangi perkembangan dan kemajuan zaman. Thank you, terima kasih. Saya kembalikan kepada Widya selaku moderator.